Shalom saudara. Wah, hari ini saya sukacita ngelihat wajah-wajah baru. Satu hari ada percakapan ini saudara. Pak Pendeta sama jemaatnya yang baru datang. Jemaatnya itu datengin Pak Pendetanya. Pak Pendeta setelah ibadah selesai nih saudara ya. Bapak ini datengin lalu dia bilang gini, Pak Pendeta tolong saya katanya gitu. Ada apa? Kenalkan saya Pak Broto. Nah, enggak ada di sini namanya Broto kan. Dia seorang yang buta saudara, matanya enggak bisa lihat. Lalu dia bilang, Pak tolong saya doakan supaya mata saya melihat. Terus, oh selamat datang Pak Broto katanya Pak Pendetanya ya. Pak Broto tadi kesini dengan apa? Oh saya Pak Pendeta kesini dengan iman, saya berjalan dengan iman ke tempat ini. Oh puji Tuhan, kalau gitu Pak Broto pasti bisa melihat dengan iman Pak Broto. Gitu. Langsung mau ditumpangin tangan gini orangnya, dia langsung jerit, Iman le, di mana kamu le, Iman gitu. Loh ternyata anaknya datang, opa gitu ya. Kon gak ngomong ket biyen le, nek awakmu iso nyembukne motoku jarene ngono. Bisa ngerti gak bahasanya? Tina gak ngerti. Dia bilang panggil Iman. Terus anaknya datang. Ada apa Pak? Kamu ndak mau kasih tahu Bapak kalau kamu bisa nyembuhkan mataku katanya. Ternyata anaknya namanya Iman saudara. Jadi ya begitulah ceritanya. Kalau kita ndak ngerti, nggak bertumbuh di dalam Tuhan, Bu Kris masih ketawa. Bayangin imannya datang ya Bu. Kalau kita sebagai anak Tuhan nggak bertumbuh, nggak ngerti apa yang namanya iman atau iman tadi itu gitu saudara ya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Are you ready to grow? Ya. Apakah saudara mau bertumbuh? Sudah di sini ya. Apakah saudara mau siap bertumbuh untuk mengenal Tuhan? Karena tahun ini, maaf ini backdropnya belum jadi saudara karena COVID, sedikit lama pengirimannya. Jadi tahun ini kita judulnya apa? The Year of Reproduction. Kita memberikan judul tahun ini untuk lebih bisa memproduksi. Produksi apa? Produksi perkembangan iman saudara lebih bertumbuh ya. Jadi pertumbuhan itu bukan diukur oleh atau kedewasaan, bukan diukur dengan umur atau usiamu ya. Tetapi it is an attitude built by experience. Satu tingkah laku. Kalau saudara itu bertumbuh atau mature, itu kelihatan dari tata cara bicara saudara atau cara berpikir saudara. Itu baru diomongin dewasa. Setuju enggak? Kadang umurnya sudah tua. Kok tua terus matanya kaget, saya yang ngomongin saya, enggak. Umur kita kadang kan sudah usianya sudah tua, benar ya? Tapi sifat kekanak-kanakannya itu enggak kelihatan umurnya itu sebetulnya firman Tuhan bilang, sebetulnya kalau dilihat dari umurmu, kamu ini pengajar. Tapi kok enggak bisa jadi pengajar, enggak bisa jadi contoh. Karena apa? Belum mature, belum dewasa. Nah, pertumbuhan itu kita ambil di 1 Korintus 14 ayat 20. Kita baca Indonesianya yang pertama saudara. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pikiranmu. In English, instructions for the church. Ini perintahnya gereja untuk gereja-gereja. Brothers and sisters, do not be children, immature childlike in your thinking. Be infants in matter of evil, completely innocent and inexperienced, but in your minds be mature.
or adult. Jadi firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita di 1 Korintus 14 supaya cara berpikir kita ini yang harusnya yang dewasa. Tapi anak-anak di dalam kejahatan. Kebalik saudara. Manusia maunya melakukan kejahatan itu lebih mahir, tapi cara berpikirnya itu kayak anak-anak. Kebalik dunia ini saudara. Bisa diterima ya? Are you with me? Yes. Jadi saudara, di dunia kebanyakan orang yang umurnya gede dewasa tapi bodoh sekali nggak bisa melakukan hal yang baik. Jadi saudara kalau dikatakan jadilah anak-anak, kan Tuhan bilang anak-anak itu empunya kerajaan surga. Makanya aku mau kayak anak-anak. Firman Tuhan katakan, jadi anak-anak itu maksudnya untuk melakukan kejahatan itu supaya direjus. Jadilah anak-anak di dalam kejahatan. Tapi kalau orang dewasa, umurnya sudah 40 plus. Ya, saya enggak ngelihat, saya ngelihat yang paling kecil, 40 plus. Tapi begitu bentrok, sampai 7 turunan diingat. Gak mau memaafkan. Bayangin saudara. Ini loh firman katakan jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiran. Seorang mature itu tidak bisa dilihat dari usia saudara. Tetapi dilihat dari cara berpikirmu, cara mengambil satu keputusan dalam kehidupan. Itu yang wow, amazing gitu loh saudara ya. Jadi saya percaya kalau saudara mengerti ini, saudara harus merubah cara pikir saudara ya. Nah, ada 4 maturity levels manusia, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, dan tua ya. Jadi kehidupan kita, kerohanian spiritual kita harusnya mengalami pertumbuhan seperti ini. Ya, kalau diumpamakan buah pohon itu kita mulai ditanam. Tahun ini kita diumpamakan seperti ini pertumbuhannya. Ya, jadi dari anak-anak, children itu ada namanya nature ya, nature. Minum nutrisi, nurture ya, minum nutrisi yang bagus untuk anak ini bayi bertumbuh. Kalau tanaman, saya senang bertanam, istri saya juga senang bertanam. Itu kalau kita beli pohon, satu tanaman, kita beri pupuk dulu. Kita kasihin, itu dia. Ini ahlinya Bu Vero itu ahlinya pertanaman juga, Bu Lucy juga ya. Itu dikasih pupuk, dikasih air, dikasihin, pokoknya tanahnya itu digemburkan supaya tanaman ini bertumbuh. Nah kelihatan kan tanaman itu mulai bertumbuh. Kalau tanaman itu baru berbuah, baru dikatakan tanaman ini sudah matang untuk berbuah, dewasa, mature. Ya, kalau tanaman masih bayi itu dia enggak bisa kelihatan buahnya. Tapi ada proses. Nah proses inilah yang harus saudara perhatikan. Bulan ini kita seumpama bayi. Ya, 3 bulan pertama ini kita belajar tentang bayi, masih children. Nanti 3 bulan berikutnya kita belajar tentang anak-anak ya. Next, untuk itu kuncinya kita dibutuhkan untuk suatu namanya proses pertumbuhan. Di dalam hidup saudara perlu yang namanya proses, enggak boleh instan. Manusia senangnya tadi malam saya makan mie instan, ya, enak itu mie instan. Tetapi itu cuman buat kita mau cepet-cepet makanan itu dan tidak bagus saudara untuk kesehatan. Ya. Tapi kalau saudara ngomong berbicara tentang grow, artinya ada satu proses. Nah proses ini kadang orang nggak serantan saudara, nggak sabaran, nggak mau ngalami proses. Tapi saudara harus perlu proses pertama. Di awal bulan ini kita harus assumption makanan-makanan firman yang benar-benar bergizi untuk saudara terus bertumbuh
tumbuh kerohanian spiritual saudara menjadi fruitful. Amin. Ya. Jadi di yang pertama kuncinya adalah 1 Petrus 2 ayat 9. Saya kasih judul trust, percaya atau yakin ya. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. But you are a chosen race, a royal priesthood, a consecrated nations, a special people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies, the wonderful deeds and virtues and perfection of Him who call you out of darkness into His marvelous light. Saudara, kita perlu sekali mengalami kepercayaan dan yakin bahwa saudara ini umat pilihan Tuhan. Yakin gak ini? Nah kalau amin katakan samping kiri kananmu, kamu umat pilihan Tuhan. Noleh ke belakang kalau kirinya ndak ada, kamu umat pilihan Tuhan. Tunjuk dia supaya sadar bahwa kamu adalah pilihan umat Tuhan. Ya, kalau enggak noleh ditolehin mukanya, ditarik gini. Ya gitu nih ya, yang keras gitu. Gini saudara, kalau selama ini saudara enggak ngerti kalau saudara umat pilihan, itu repot, enggak bisa ngomong dan enggak mau ada pertumbuhan. Tapi kalau saudara sadar, aku ini umat pilihan, saudara itu dipilih Tuhan dari sekian juta miliar manusia yang ada di bumi ini. Seriously. Ya. Dari sekian miliar, kita kembali mengecil skopnya, dari sekian puluh juta, dari sekian ribu, dari sekian family, keluarga besarmu, dari sekian keluarga besarmu, kamu loh yang dipilih Tuhan. Bayangkan, kalau kita enggak ngerti ini, kita enggak tahu harus apa hidup kita ini. Tetapi kalau saudara tahu engkau adalah pilihan, ada satu desire di dalam hatimu untuk menunjukkan. Di sini dikatakan, kalau engkau tahu kamu adalah umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan sendiri, kamu akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang besar. Karena apa? Kamu tahu, kamu diangkat dari keluarga yang dari kegelapan, kepada terangnya yang luar biasa. Kalau saudara yakin dan sadar hal ini, saudara akan pasti mau menumbuhkan dirimu mature, tidak seperti anak-anak. Kalau kita seorang yang mature, kita tahu berarti kita itu dibawa dari gelap menuju terang. Berarti ada satu panggilan khusus yang saudara dan saya harus lakukan, yaitu apa? Memberitakan. Buktinya enggak pernah saksi, apalagi saksi. Doa aja kadang lupa. Kalau makan pun aja doanya ingat cuman setelah mau masuk mulut gini, dalam nama Yesus makasih, amin. Nyam gitu saudara. Bayangin, doa saja itu lali loh saudara. Apalagi panggilan ini. Aduh, makanya orang kalau bilang, kalau masalah jiwa itu bukan saya, itu yang full timer yang berdiri di sini. Ya kan? Itu urusannya pendeta. Gua sih kagak apa-apa, gua enggak ada apa-apanya, gua manusia biasa aja. No, katakan lagi ke samping kirimu, kamu umat pilihan Tuhan. Saya percaya, kalau saudara sadar ini, saudara tahu, oh aku ternyata dipilih Tuhan, diperlihatkan aku dari gelap, dibawa kepada terangnya untuk memberitakan. Nah, di ayat Exodus, Keluaran 1 ayat 15-16. 1, 2, 3, saya bacakan ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya,
Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu kamu bersalin, harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Then the king of Egypt said to the Hebrew midwives, one of whom was named Sifra, beauty artinya, and the other name Puah, splendor. When you act as midwives to the Hebrew woman and see them on the birth stool, if it is a son, you shall kill him. But if it is a daughter, she shall live. Makanya saya punya anak cewek-cewek, saudara. Berbahagialah yang memiliki anak perempuan. No, ini just kidding. Saudara, kehidupan Musa saya ambil contoh karena kita doa puasa ngambilnya di Musa. Ya. Jadi waktu saudara baca renungan doa puasa, itu di Keluaran 1 ayat 15-16, itu Musa hampir mirip-mirip ceritanya sama seperti Yesus. Yesus lahir, Raja Herodes memerintahkan bunuh semua anak laki-laki, betul enggak? Musa lahir pun saat itu Raja Firaun Mesir mengatakan bunuh semua anak laki-laki yang baru lahir. Lalu dia panggil suster. Suster ini suster Ibrani. Orang Mesir enggak mau ngotek-ngotek orang Ibrani. Jadi suruh orang Ibrani disuntik pikirannya ini, di wash, apa itu? Brainwash. Kamu waktu nolong orang lahir, wanita Ibrani kan dikatakan toh, waktu Ibrani, perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu ngeluarin anaknya, begitu laki krak. Ini firman loh. Ya, susternya namanya Puah dan Sifra, suster Sifra dan suster Puah. Artinya tadi beauty dan splendor. Tapi dua suster ini yang luar biasa, cinta Tuhan. Dia tahu kalau dia umat pilihannya Tuhan. Dia tahu ini, dia lihat laki diselamatin, saudara. Dan banyak laki yang diselamatkan, anak-anak laki diselamatkan. Rajanya marah, Raja Egypt, Firaun. Kenapa kamu kok nggak bunuh ini anak? Mereka pinter dua suster ini. Dia bilang, wanita Ibrani itu sangat kuat, Raja. Begitu dia belum ngeden, ya saya belum pernah hamil ngelahirkan ya. Wanita-wanita ini yang pernah melahirkan, bahkan mami saya 7 laki-laki sudah pernah keluar dari kandungannya. Begitu belum ngeden itu langsung prol gitu, Raja. Jadi saya nggak sempat nolong, mereka udah lahirkan. Begitu dia. Sehingga Raja itu ya gimana nih ya, cari yang laki-laki yang hidup dibunuh. Nah, saudara, apa hubungannya dengan ini? Supaya saudara lihat bahwa saudara percaya enggak? Saudara umat pilihan Tuhan. Waktu saudara lahir, mau mati mungkin dulu bayinya. Ada yang lahir mau mati, pasti mau mati. Ini udah Tuhan suruh ngomong, Tuhan, dokter bilang gugurkan saja. Anak teman saya pun 9 bulan, teman saya itu waktu mengandung bed rest. Gerak sedikit, batuk, itu langsung darah keluar. Jadi enggak boleh bergerak. Dokter bilang gugurkan. Kita anak-anak Tuhan, berdoa Tuhan, ini dari kamu, ini umat pilihanmu. Engkau yang merajut anak ini di dalam kandung. Betul enggak? Lalu anak ini lahir sekarang sudah jadi insinyur psikologi. Jadi saudara harus yakin bahwa engkau adalah umat pilihan Tuhan. Roh maut selalu mengincar anak-anak Tuhan ini untuk menggagalkan roh kematian, menggagalkan anak ini bertumbuh. Tetapi saudara lihat, Musa ini dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Digagalkan, mau dibunuh, Tuhan bisa kirim malaikat-malaikatnya lewat bidan ini. Jadi kalau engkau sadar bahwa engkau adalah milik kepunyaan Tuhan, jangan pernah takut saudara. Tuhan itu sudah mengcover engkau sejak di dalam kandungan. Seriously. Jadi jangan pernah takut sekecil apapun, karena ketakutan itu membuyarkan pikiranmu bahwa engkaulah miliknya Tuhan. Understand? Are you with me?
Oke, next. Yang kedua, Efesus 4 ayat 15. Grow up into him. Jadi satu, yakin dan sadar bahwa engkau umat pilihan. Kedua, sekarang bertumbuh kita ini kemana? Ke him. Efesus 4 ayat 15. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa? Kristus yang adalah kepala. But speaking the truth in love, in all things, both our speech and our lips expressing his truth, let us grow up in all things into him, following his example, who is the head, is Christ. Saudara, kalau saudara mau bertumbuh, saudara, saya menanam pohon namanya kayak rumah saya ini besar gitu ya. Diaminkan. Jadi orang yang tidak pernah ke rumah saya cerita pohon-pohon gini, saudara bisa membayangkan saya punya berapa hektar gitulah tanahnya. Ya, saya senang pohon buah-buahan. Apa namanya? Passion fruit. Passion fruit ini kalau saudara lihat pohonnya ini menjalar, saudara ya. Menjalar, lalu saya kasih kayak apa itu, angkring-angkringan itu apa sih? Ya kayak bambu, atap gitu supaya pohonnya nanti menjalar ke atas dan buahnya menggantung-gantung gitu loh saudara ya. Itu akan terjadi nanti setahun apa 2 tahun lagi ya. Diketawain. Aduh Pak beli aja gitu. Mahal saudara passion fruit di sini. Jadi saya nanam yang mahal-mahal aja ya. Nah waktu pohon ini bertumbuh sekarang ini lagi menjalar gini nih. Ada ujungnya kan, saya kasih kawatnya saya arahkan ke atas supaya pohon ini menujunya ke atas, terus saya sebarkan di atap itu. Ya, jadi pohonnya bisa gantung-gantung. Kita bertumbuh seperti itu. Di sini dikatakan Efesus 4 ayat 15. Kamu mau bertumbuh kayak siapa? Kemana kamu bertumbuhnya ini kemana? Ke dunia, kamu bertumbuh juga. Ke mana? Ke aliran sesat, kamu pun bertumbuh juga. Where are you going to? Kemana kamu mau pergi? Ini hak pilihan kita. Sekalipun saudara dipilih Tuhan, engkau adalah umat pilihan Tuhan, tapi free will itu masih ada di tangan saudara. Oh aku gak mau ke gereja, saya gak mau ke gereja misalnya gitu ya. Itu free will saudara. Tapi kalau saudara, oh aku mau dibangkit di Tuhan, aku mau bertumbuh menuju kepada kepalaku yaitu Tuhan. Seperti tanaman tadi, itu dia menjalar kadang ke pohon yang satunya saudara. Kalau saya enggak setiap hari lihat, dia itu ngelentruk gini, begitu dia ujungnya itu ke situ, dia akan menjurus ke sana. Pohon tomat di sampingnya dipegangin sama dia, dililitin sama dia, pokoknya bertumbuh di situ. Tapi saya tarik dia, saya taruh lagi di kawatnya, tak puter-puterin lagi ke kawatnya, saudara. Supaya dia bertumbuh kepada yang saya mau di sini, gitu saudara. Ngerti ya maksudnya? Tuhan pun demikian. Tuhan mau lihat, jangan ke sana, ke sini. Kadang kita masih enggak mau, masih angkuh. Aku mau ke sini Tuhan. Hari Minggu ini aku mau clubbing dulu. Baru ke gereja, kalau enggak capek. Kan gitu toh manusia seperti itu. Tuhan nomor 2. Nanti deh, arisan dulu lah, ibu-ibu kan biasa gitu, arisan dulu. Ya. Ada ibu-ibu yang suka arisan dulu. Tuhan bilang tarik dulu, untuk dimasukkan ke dalam planningnya Tuhan. Nah pertumbuhan ini yang tahu saudara dan Tuhan. Kemana saudara mau bertumbuh ini? Ngerti ya? Jadi untuk bertumbuh, saudara sendiri yang menentukan, aku mau serius lebih Tuhan lagi, atau aku enggak, itu ada di tangan saudara. Enggak ada yang bisa memaksa saudara. Pendeta pun, 10 pendeta besar pun menumpangkan tangan, tidak ada gunanya. Hampir menumpangkan kaki juga, tidak ada gunanya. Ya toh? Jadi saudara, harus saudara tentukan, kemana saudara mau bertumbuh? Ke dunia, kan ada 2 pilihan. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, siapa mau pilih? Nah, saudara mau pilih yang lebar, kelihatannya enak,
Atau yang sempit yang kelihatannya, aduh kok rasanya dibatasi ya. Gini enggak boleh, udah enggak ke gereja deh. Ngerti saudara? Nah, kalau saudara tahu pertumbuhan itu harus menuju kepada Dia, di Efesus 4 ayat 15 ini pun dikatakan, biarlah kita dalam kasih bertumbuh di dalam segala hal, apapun kerohanian saudara, apapun bisnis saudara, harus bertumbuh. Ya, bertumbuhnya kemana? Mau yang ke penipuan atau yang ke serius. Apapun position dalam pekerjaan saudara. Saudara mau serius sama Tuhan bayar teks atau enggak? Kan ada di tangan saudara. Itu terserah saudara. Itu maunya saudara, keputusan ada di tangan saudara. Ya. Nah, kalau saudara tahu ini, yang pertama adalah trust atau yakin bahwa saudara adalah umat pilihan. Pastinya saudara dan saya memilih kepada tanaman itu tadi harus menuju kepada atas itu. Kalau enggak, Tuhan enggak bisa berkarya lebih dahsyat lagi dalam kehidupan saudara. Di Exodus 2 ayat 10 ya, cepat ya. 1, 2, 3. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya aku telah menariknya dari air. And the child grew, and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son, and she named him Moses, and said, because I drew him out of the water. Ini ceritanya Musa lagi, kembali lagi ke Musa saudara. Saya ambil contohnya, bedah kasusnya di Musa. Musa waktu lahir, ibunya ketakutan, karena ada perintahnya Raja Firaun itu mau membunuh setiap bayi laki-laki Ibrani. Lalu mamanya ini merajut keranjang, satu keranjang, ditaruhlah bayi Musa di atas keranjang itu, lalu ditaruh di sungai. Di mana putri Firaun biasanya mandi itu di situ. Sungai, ya. Versi agama lain mengatakan itu istrinya Firaun. Nah, di sini putri Firaun. Kita ngomong versinya kita aja. Putri Firaun. Waktu mamanya ini naruh bayi Musa itu di situ, saudara, ya. Disuruh ngelihat kakaknya Musa, namanya Miriam. Mirip ya, Yesus dulu lewat perempuan Maria. Ini Miriam. Ya, kakaknya Miriam. Dia mengintai, ada buayakah yang makan adiknya, kan dia bisa pukul tuh buaya gitu loh saudara. Nah dilihat dayang-dayangnya putri Firaun, kok ada dengar oe gitu kan. Dicari, ini anaknya siapa di sini. Oh putri, ini ada seorang anak-anak Ibrani ini pasti gitu ya. Dilihat ganteng anaknya itu. Yaitu Musa itu ganteng, parasnya kayak saya gitu. Loh, saudara jangan ngetawain gitu dong, itu kan menyinggung ya. Mbok amin kenapa sih, susahnya ngomong amin aja. Aduh, mumpung istri saya nggak ada loh ini, kalau ada istri saya sudah tersinggung dia. Saudara menertawakan sinis sekali. Enggak ya. Jadi saudara Musa ini ganteng, sudah kelihatan gantengnya gitu. Terus putri raja ini seneng. Wah, cakep nih lucunya katanya. Tuh tapi ini anaknya Ibrani loh. Gak apa-apa, tenang aja. Putri Raja Firaun itu, aku mau ini, bawa pulang. Nah begitu diambil anaknya, si Miriam keluar. Loh kamu bawa anak ini masih kecil, perlu susu. Aku cariin ya ibu yang bisa nyusuin. No gitu saudara ceritanya ya. Terus oh iya benar juga ya, ini anak Ibrani. Kalau kita Mesir nggak boleh ngasih susu ke anak Ibrani, pantang saudara. Oh ya benar juga ya, ya panggillah empok-empok itu siapa itu? Nah, empok itu mamanya Musa dipanggil. Putri Firaun bilang, kamu tolong ya susuin anak ini, oke? Aku kasih kamu uang susu lah ceritanya. Seneng nggak? Seneng. Kalau saudara perhatikan ini, saya dapatnya ini waktu renungan kemarin tuh saudara saya baca. Saya wow,
Tuhan itu luar biasa ya. Kenapa Musa itu bertumbuh, dia tidak mau seperti Mesir. Benar gak? Nah ini, waktu dikasih rupanya bayi ini gak tinggal di istana. Kasih ya, kamu kasihin susunya, minta kasih duitnya. Ayat ini dikatakan, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun. Kalau lewat ayat ini, saya gambarkan, si Musa dibawa pulang lagi ke rumahnya. Gak ada yang berani mau bunuh Musa. Disusuinlah sama mamanya, betul gak? Waktu mami saya menyusuin saya dulu, kalau orang Jawa itu bilang, tak kuda besok dadi pahlawan. Gak kan gitu toh, ada kata-katanya nubuatan. Oh nah, anakku yang bagus dewek. Kan gitu ya. Ibu-ibu, enggak ada ya ibu-ibu di sini ya. Waktu engkau menyusuin, aduh cah bagus, kowe engko dadi dokter. Ya toh, kok nek nyuntik uang iso melungker. Ngono toh? Apa maneh? Pokoknya paling enggak ada kata-kata nubuatan untuk anak ini. Dan saya percaya mamanya Musa itu cinta Tuhan, saudara. Bibit yang dikasihkan minuman consumption susunya ini susu urapan, saudara. Tidak ada susu yang najis masuk ke anak ini. Ajaran-ajaran basic assumption yang bagus diterima Musa sejak mulai dari kecil. Istri saya hamil pertama kali untuk Audrey. Oh saya perhatikan saudara, saya dengar 3 bulan pertama itu harus yang penting. Assumption-nya harus jus, harus ini, harus seafood, harus sampai seger anaknya. Serius, ini serius. Anak pertama kita perhatikan, anak kedua kerempeng saudara, gak pernah perhatikan. Wes malas. Baru anak kedua, belum mami saya 6, ya ini saya yang ke-6 ini, tapi ya seger sih. Bayangkan anak pertama Pak Ismu juga waktu David, capo, sampai gitu gedenya David itu, pasti saudara. Nah assumption itu utama, itu penting untuk grow up anak ini bagus. Tulang-tulangnya bagus, apalagi dari Ambon. Ikan bakarnya Jo, ya kasihin tim-timan terus ini anak-anaknya ini, anaknya Bu Susan. Ikan tim, sehat. Apalagi anaknya Pak Felix juga, pasti di Ciapo juga itu. Ya, obat-obatan tuh, mamanya itu pasti obat Cina, ini itu masukin supaya seger sehat. Musa dapat ini saudara, makanya dia waktu bertumbuh. Cara pikirnya dia beda totally sama orang Firaun. Padahal dia hidupnya di istana Firaun. Setelah itu ceritanya, anak itu telah besar, tidak disebut umurnya. Tapi kalau ibu-ibu di sini pengalamannya anak telah besar yang sudah nggak disusuin, umur berapa ya? I don't know, ya maybe 2 tahun. 2 tahun yang sudah besar dibawa ke sana. Mungkin Cece Firaun tadi itu, kamu bawa lagi deh, apalagi Aurora gitu, masih ngelibet gini, aduh gua gak pernah punya anak itu, bawa lagi deh, nanti aja yang besaran lagi. Saya gak tahu sampai berapa dia dibawa. Nah basically foundation yang dia diberikan sama mamanya, Musa menjadi umat pilihan Tuhan yang luar biasa. Ini yang penting ini, berkat yang dari awal, fondasi. Makanya waktu saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saat ini bulan ini bulan baru ya, maksudnya Januari ini kita ini bayi-bayi rohani. Waktu kita ini terima Yesus pertama, saudara harus makan firman Tuhan lebih banyak lagi. Supaya firman inilah yang membuat fondasi saudara bahwa engkau umat pilihan Tuhan. Itu saudara bertumbuhnya ke arah yang benar. Amin. Di dalam Roma 12 ayat 16 dikatakan gini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Live in harmony with one another. Do not be haughty, conceited, self-important, exclusive, but
but associate with humble people. Those with a realistic self-view, do not overestimate yourself. Jadi kita disuruh firman ini mengingatkan, saudara bertumbuh kalau di dalam Kristus tidak ada kesombongan. Pertumbuhan itu manusia yang tidak kenal Tuhan beda sama orang yang kenal Tuhan. Amin. Kelihatan enggak? Tapi sementara ini enggak ada yang kelihatan. Sama, orang enggak mau ke gereja, alasannya apa? Podo wae di dalam gereja juga mengerikan. Masuk lagi ke pelayanan, tambah mengerikan. Jadi jangan mau buka gereja, mengerikan. It's not different. Kenyataan hidup. Tapi sebetulnya saudara harus ada bedanya. Di sini dikatakan, kamu harusnya berpikir sehati di dalam Kristus. Di dalam Kristus ajaran kita apa? Melayani, bukan dilayani. Mengasihi, bukan membenci. Mengampuni, bukan apa lagi? Tidak mengampuni. Ya kan gampang. Di dalam Tuhan harusnya kita lakukan ini. Tapi kenapa anak Tuhan tidak melakukan? Saya bangga sama saudara yang ada di sini. Saya lihat saudara melakukan. Saudara bisa mengampuni, saudara bisa merilis pengampunan, saudara bisa bertumbuh bersama-sama in diversity background, saudara bisa grow up, saling gini, tepos liro, maksudnya, iyalah, gak apa-apa lah sama. Maksudnya kita bisa mengampuni, menghargai, menghormati. Kita tahu, Pak Woy kadang ngomongnya agak menyengat ini gitu misalnya. Tapi ya udahlah, sebagai kasih Kristus, kita masih mengasihi, dia ada baiknya, masih berpikiran, kita pun tidak sempurna. Nah ini, kata-kata kita, hati kita pun sendiri tidak sempurna. Jadi kita bisa menerima orang yang tidak sempurna. Amin. Kalau ini bisa, saudara akan naik step berikutnya. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Put on the new self. Therefore, if you have been raised with Christ to a new life, sharing in his resurrections from the dead, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind and keep focus habitually on the things above, the heavenly things, not on things that are on the earth, which have only temporary value. Kalau saudara understand, mengerti bahwa kalau umat pilihan Tuhan, engkau bertumbuh menuju kepada kepala, bukan kepada yang lainnya. Seharusnya kita ini sadar gitu loh saudara. Kalau kita ini memikirkan apa yang nantinya Tuhan janjikan kita bertemu di rumah Bapa. Saudara, kalau kita pikir sekarang COVID-19 belum berhenti. Bahkan di sini disuruh pakai masker. Kita harus siapin masker ini saudara ya. Karena akan terjadi gelombang kedua maybe atau saya nggak tahu. Yang jelas saudara jangan pikirkan, maksudnya tidak boleh pikirkan terlalu worry about di sini. Kita harus pikirkan yang kekal saudara. Karena yang di bumi ini akan habis. Hidup kita yang ada di muka bumi seperti itu, enggak ada artinya. Makanya saudara harus perhatikan apa yang kata firman saudara. Kalau saudara ngerti adalah engkau umat pilihan Tuhan, mulai saat inilah kabarkan kabar sukacita itu. Sebelum saudara dipanggil pulang ke rumah Bapa. Paling enggak saudara pernah menyaksikan. Amin. Kita enggak ada tahu umur kita berapa. Jadi ayo kita jangan pikirkan yang di bumi ini. Saudara, teman saya papanya sakit dan meninggal kena COVID, anaknya yang tinggal di sini di Sydney enggak bisa pulang. Anak perempuan satu-satunya enggak bisa pulang. Papanya meninggal. Mamanya masuk juga rumah sakit, tapi puji Tuhan dia bisa sembuh, keluar.
Mamanya di rumah sakit, papanya masuk rumah sakit juga beda dan meninggal, mamanya nggak tahu saudara. Mamanya bangun, sehat, papanya sudah nggak ada di tempat. Anaknya di sini nangis. Telepon kita dulu di sini, dia singer kita. Pakai selimut, di bawah selimut sambil nangis gitu nelponnya. Wow, kehidupan ini, dunia ini, saudara, memang penting, kita perlu cari uang. Kita harus kerja, kita harus sekolah, harus itu saudara. Ya, jangan kalau enggak lulus sekolah menikah, enggak boleh. Sekolah lulus dulu, baru menikah. Translate in English. Loh, gak di-translate. Translate. Sekolah dulu, baru menikah. Pedih deh. Jadi saudara, kalau saudara, benar saudara, mikir dunia, tapi maksudnya itu di sini pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya bukan yang di bumi, oh berarti kita nggak usah makan Pak, nggak usah kerja Pak. Bukan itu, saudara itu ngeyel namanya. Saudara ngerti apa yang harus saudara lakukan, bukan? Study yang benar, luluslah ya dengan benar. Toh, kerjalah dengan benar. Tetapi nggak seperti gini loh saudara. Waduh, gereja, aduh, tunggu dulu deh, aku sibuk, ada kuliah, ulangan, testimoni lah, apa itu, essay kok testimoni. Essay lah, inilah, seharusnya saudara bisa memanage waktu saudara. Saudara dikasih 24 jam sehari. Tuhan cuma minta 10% dari 24 jam, 10%. Berarti berapa jam? 2,5 jam lah bulatnya ya. 2,5 jam satu hari itu untuk Tuhan. Tidur aja 8 jam. Kerja 24 jam. Lah terus Tuhannya mana gitu loh. Coba bayangin. Tidurnya itu 8 jam. Tuhan minta 2,5 jam aja. Enggak dikasih. Ya wes 1 jam aja. Enggak dikasih. Ya udah doa makan aja ya katanya Tuhan. Semenit tak sampai. Sedetik, 2 detik. Bayangin, dikasih 24 jam, Tuhan cuma dikasih 1 detik, ting, gitu aja. Padahal kalau nggak diberkati Tuhan, ngomelnya panjang. Tuhan kok gini ya, Tuhan kok gini ya, Tuhan kok gitu ya, Tuhan nggak ngasih aku bisnis ini berjalan, tadi kok, capek deh katanya Tuhan. Ayo saudara, tahun baru kita harus tanam fondasi kita seperti anak bayi, minum yang besar, yang banyak, yang bergizi. Yang bergizi itu firman, saudara. Have a blessed Sunday.